Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Kak Surya di sini. Apa kabar semuanya, adik-adikku yang soleh dan solehah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, pada kesempatan kita kali ini kita masih akan melanjutkan membahas atau berdiskusi tentang soal-soal tentang gelombang ya, gelombang mekanik, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Mungkin bagi adik-adik yang akan mempersiapkan UTBK tahun 2021 bisa mengingat kembali konsepnya, atau bagi adik-adik yang sekarang mungkin masih di kelas 11 ya, karena ini bersesuaian dengan kurikulum 2013 ya, fisika untuk kelas 11. Oke, langsung saja kita bacakan soal yang akan kita bahas kali ini. Kita bacakan dulu. Suatu gelombang transversal dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,8 cos 0,4 pi kurung buka X min 30 T kurung tutup. Bila semua jarak diukur dalam sentimeter dan waktu dalam sekon, maka pernyataan berikut ini. Nah, berarti di sini semua jarak itu maksudnya Y dan X ya. Y itu simpangan, X itu adalah jarak ya, suatu titik terhadap ya, suatu titik yang dilalui oleh gelombang terhadap titik asal getaran ya. Pernyataan yang pertama, panjang gelombang bernilai 5 cm. Pernyataan yang kedua, suatu partikel yang berada di puncak gelombang setelah 1/4 sekon kemudian akan berada di dasar gelombang. Kemudian pernyataan yang ketiga, gelombang menjalar dengan kecepatan 30 cm per sekon. Kemudian yang keempat, simpangan gelombang 0,2 cm pada posisi X sama dengan 30/12 cm saat T sama dengan 1/12 sekon. Nah, ini pernyataan yang benar adalah yang mana? Berarti kita mesti ngecek ya. Oke, di sini soalnya agak tidak lazim karena di sini dia pakai cosinus ya, pakai cos. Biasanya kan persamaan gelombang itu bentuk umumnya pakai sin ya. Kita tulis dulu nih, Y sama dengan 0,80 cos 0,40 ya, pi X min 30 T. Oke, ini bisa kita kalikan dulu ya. Ini menjadi Y sama dengan 0,80 cos berapa ini? 0,40 pi X gitu ya. Minus berapa ini? Dikalikan 0,40 pi kali 30 T. 12 ya. 12 pi T. Nah, seperti ini boleh. Ini dikasih, ini karena sudut fasenya kita kurung. Nah, kemudian kan kita mengenal bentuk umum persamaan gelombang itu dalam sin ya, bukan dalam cos. Nah, kalau cos itu kita rubah ke dalam sin. Kalau cos kita rubah ke dalam sin bagaimana? Kan kalau grafik kosinus itu kan gini ya, sebenarnya kan gelombang kosinus sama gelombang sin itu sama, cuman pergeserannya aja yang berbeda ya. Jadi misalkan kita buat kalau grafik, nah kalau grafik sinus kan seperti ini, gitu ya. Kalau grafik kosinus itu kan dia dari sini, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat itu ini misalkan, oke.
Ini Y, ini X ya. Nah, ini kan Y sama dengan sin X. Kan gitu ya kalau dalam matematik ya. Y sama dengan sin X. Kalau di sini Y sama dengan cos. Aduh, sorry. Aduh. Y sama dengan cos X ya. Jadi kalau cos seperti ini, kalau sin seperti ini. Nah, sebenarnya kalau cos ini kita rubah ke dalam sin. Sebenarnya itu grafik cos itu adalah grafik sin yang digeser ke kiri ya. Jadi dia digeser ke kiri kan nanti. Dia digeser ke kiri sejauh sekian kan. Ya, 90 derajat ya. Nah, ini kan 90 derajat nih. Jadi nanti kan kalau digeser ke kiri 90 derajat nanti jadinya seperti ini. Ya, berarti kalau digeser ke kiri itu berarti plus ya. Nah, ditambah sama pi per 2 berarti ya. Oke, berarti ini bisa kita. Nah, ini kan sudutnya, ini kan, sorry, ya kira-kira seperti ini ya. Ini kan sudutnya kan 90 derajat ya. 90 derajat atau pi per 2 kan ya. Nah, jadi ini kita geser. Nah, berarti ini nanti akan menjadi Y sama dengan 0,80. Ini menjadi sin ya. 0,40 px minus 12 pt, karena digeser ke kiri nanti ini ditambahkan ya, ditambah sama b per 2. Oke. Nah, kemudian biasanya bentuk umumnya itu kan omega dulu, omega t dulu baru kx gitu ya. Jadi ini kan dia x dulu baru t nih. Jadi ini kita balik nih. Nah, omega t itu kan kalau bentuk umumnya kan omega t itu dibuat positif. Nah, berarti ini kita kalikan sama negatif. Kan kita punya rumus apa? Ini matematis banget ya. Jadi kalau sin theta ya. Misalkan Y sama dengan A sin min theta gitu ya. Nah, itu kan akan sama itu kan Y sama A sin theta itu kan akan sama dengan sin min theta itu sama dengan min sin theta gitu ya. Jadi ini menjadi min A sin theta kan gitu ya. Jadi ini akan kita buat seperti itu. Jadi ini kita buat positif ya. Ini berarti kita kalikan dengan negatif gitu ya. Jadi nanti ini menjadi Y sama dengan di sini minus 0,80 sin gitu. Ini kita kalikan sama negatif. Berarti ini menjadi 12 pt ya. Minus 0,40 px gitu. Ini jadi minus ya. Minus pi per 2. Oke. Nah, ini kan sudah sesuai dengan bentuk umum ya. Nah, bentuk umumnya itu kan Y sama dengan apa? Plus minus gitu kan. A sin omega T gitu ya. Plus minus Kx gitu kan. Kemudian plus minus theta 0 gitu ya. Theta 0 itu adalah fase awalnya. Oke, yang ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita akan cek satu-satu nih. Panjang gelombang bernilai 5 cm. Nah, panjang gelombang itu kan di sini kita bisa
jabarkan bahwa apa saja ini, A-nya adalah 0,8 ya, cm. Kemudian omeganya adalah koefisien T ya kan. Jadi omega itu kan koefisien T ya, berarti sama dengan 12 pi ya. Kalau kita mau cari frekuensi, ya, kalau cari frekuensi cuma di sini nggak ditanyakan ya. Kalau frekuensi berarti omega dibagi 2pi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut karena nggak ditanyakan. Apalagi nih, K-nya aja ya. K-nya adalah koefisien X gitu ya. Koefisien X. Nah, berarti sama dengan 0,40 pi ya. Nah, kan gitu. Nah, dari sini kita mau cari panjang gelombang. Berarti panjang gelombang kan kalau K 2pi per lambda ya. Nah, kalau panjang gelombang itu berarti 2pi per K ya. Nah, berarti sama dengan 2pi dibagi 0,4 pi ya. 0,4 pi berarti sama dengan 5 ya. Nah, karena di sini satuannya dalam senti, berarti ini 5 senti ya. X dan Y dalam senti, maka lambdanya itu kan ikut satuan X ya, berarti dalam sentimeter juga. Oke, lambdanya berarti betul ya. Nah, sekarang suatu partikel yang berada di puncak gelombang setelah 1/4 sekon kemudian akan berada di dasar gelombang. Oke, berarti kita butuh mencari periode nih, mencari periode. Ya. Omega itu 2pi per T ya. Berarti kalau kita mau nyari periode itu berarti sama dengan 2pi per omega ya. Ya kan, omega sama dengan 2pi per T. Oke, berarti sama dengan 2pi dibagi sama 12 pi. Ya. Berarti 1/6 ya. 1/6 sekon. Jadi periodenya itu adalah 1/6 sekon. Jadi setelah 1/6 sekon, maka dia akan suatu titik itu yang dilewati gelombang akan kembali ke posisi semula, ya. Kan dia berulang nih ya, periodenya. Kan dia berarti satu gelombang. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Kalau dia menempuh satu gelombang, berarti dia posisi awal sama posisi akhirnya kan sama, ya. Oke, berarti kalau nah, jadi ini perlu kita lihat ya. Nah, yang di sini tadi ini nomor 1 betul ya. Nah, sekarang kita mau ngecek nomor 2 nih. Nah, suatu partikel yang berada di puncak gelombang. Jadi kalau kita gambar gelombangnya kan seperti ini nih. Nah, mula-mula dia di sini. Nah, kalau dia di sini itu, nah kalau dia di sini, nah ini butuh waktu, ya, ini butuh waktu berapa? 1/6 sekon ya, 1/6 sekon. Nah, suatu partikel berada di puncak gelombang setelah 1/4 sekon kemudian akan berada di dasar gelombang. Nah, kalau 1/4 sekon itu berarti dia berada di, coba kalau dia di sini, ya. Ini berarti ini ke sini kan setengah lambda ya. Jadi kalau 1 lambda ya,
1 lambda itu ditempuh selama 1/6 sekon. Berarti kalau setengah lambda itu ditempuh selama berapa sekon? Berarti selama 1/12 sekon ya. Nah, jadi dari misalkan ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4. Ya. Jadi dia berada di mana nih? Di dasar gelombang ya, di dasar gelombang. Itu ketika posisi 2 sama posisi 4 ya. Ya, posisi 2 itu kan posisi 2, posisi 4 dan seterusnya ya. Nah, kalau di posisi 2 itu adalah ditempuh setelah 1/12 sekon ya. Nah, ke posisi 3 itu ditempuh setelah 1/6 sekon ya. Ke posisi 4 berarti 1/6 ditambah 1/12 ya di dasar gelombang ini. Ya. Jadi kalau kita lihat atau gini aja. Dia kan 1/4, kita mau cari beda fase nih. Ya. Berarti beda fasenya itu berarti sama dengan apa? T dibagi sama T gitu kan. Berarti dia 1/4 dibagi sama 1/6 gitu ya. Nah, berarti sama dengan berapa nih? 1/4 dikalikan 6. Berarti 1,5 ya. Nah, jadi setelah 1/4 sekon, maka suatu titik ini akan mengalami beda fase sebesar 1,5. Nah, beda fase sebesar 1,5 berarti jaraknya adalah 1,5 gelombang. Berarti kalau dari posisi 1 berarti dia ke posisi 4 ya kan. Posisi 1 ke posisi 3 itu kan 1 gelombang. Posisi 3 ke posisi 4 kan 1/4 gelombang. Ya, 1/4 gelombang. Setengah gelombang ya. Posisi 1 ke posisi 3 itu 1 gelombang. Posisi 3 ke posisi 4 adalah setengah gelombang. Ya, jadi pada saat 1/4 sekon maka dia sudah sampai di posisi 4 nih. Nah, betul kan ya? Jadi kalau kita cek nih, kalau 1/6 ditambah sama ini kan, nah ini 1/6 ditambah sama 1/4, ditambah sama berapa? 1/12 ya, 1/12 nih. Ya, 1/6 ditambah sama 1/12 ya. Kan sama dengan 3/12 atau 1/4 ya. Nah, berarti betul nih ya. Ya, jadi kalau kita sederhanakan ya, jadi kita pakai yang ini aja. Oke, saya hapus saja ya. Nah, ini hanya untuk supaya kita lebih jelas, oke. Jadi langkah yang paling cepat itu adalah kita cari beda fase ya. Jadi beda fasenya itu berarti sama dengan T dibagi T gitu ya. Berarti sama dengan 1/4 sekon dibagi sama 1/6 sekon. Ya. Nah, berarti sama dengan 1,5 ya. Atau 3/2. Oke. Jadi beda fasenya 3/2 atau 1,5. Berarti dia jaraknya adalah 1,5 lambda. Nah, kalau jaraknya 1,5 lambda, berarti kalau dia berada di mula-mula berada di puncak, maka dia akan berada di dasar. Berarti pernyataan nomor 2 berarti betul ya. Pernyataan nomor 2 betul. Oke, sekarang kita cek yang pernyataan nomor 3.
Gelombang menjalar dengan kecepatan. Nah, berarti kita cari V ini. Cepat rambat atau kecepatan menjalar gelombang. V itu bisa kita cari dengan rumusnya banyak ya. Bisa lambda per T ini boleh ya. Nah, lambda per T misalkan ya. Nah, lambda per T. Nah, berarti sama dengan apa ini? 5 dibagi 1/6 gitu ya. 5 cm dibagi 1/6 sekon. Jadi 30 cm per sekon. Atau cara lain biasanya boleh juga pakai koefisien ya. Koefisien T dibagi koefisien X gitu ya. Nah, boleh yang di dalam kurung ini boleh ya. Misalkan yang ini boleh ya. Berarti sama dengan koefisien T itu 30. Koefisien X 1 ya kan? 30 cm per sekon. Oke, berarti pernyataan nomor 3 betul. Ya, pernyataan nomor 3 betul. Nah, sekarang yang pernyataan nomor 4 nih. Simpangan gelombang 0,2. Betul nggak nih? Coba kita cari Y-nya ya. Berarti Y sama dengan kita pakai persamaan yang pertama nih. 0,8 cos 0,4 pi dikaliin X-nya 30/12 minus 30 dikaliin T-nya 1/12. Ya. Berarti nanti yang di dalam kurung ini 30/12 min 30/12 berarti 0 dong ya. Cos 0 itu berapa? 1 ya. Berarti Y sama dengan 0,8 dikaliin 1. Nah, berarti sama dengan 0,8 dong ya, cm. Ya, berarti pernyataan nomor 4 ini salah ya. Berarti jawabannya 1, 2, 3 ya. Ya, jadi harusnya jawabannya 1, 2, 3. Berarti yang B ini ya. Oke. Oke, demikian pembahasan dan atau diskusi soal ini sudah kita selesaikan. Kita akan